Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng. Channel YouTube yang membahas tentang budidaya lebah trigona atau lebah kelanceng. Hari ini, apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa baik, dan yang sedang berpuasa, semoga puasanya dikuatkan dan diberikan keberkahan. Oke, kembali lagi di channel YouTube Dusun Kelanceng. Minggu kemarin, kita sudah membahas berkaitan menguntungkan tidak sih kalau kita budidaya atau beternak lebah kelanceng atau lebah trigona ini. Dan kesimpulannya dari saya, budidaya lebah kelanceng atau trigona adalah sesuatu yang menguntungkan apabila kita bisa melaksanakannya dengan baik, menghasilkan produk-produknya dengan maksimal. Bukan hanya dari lebahnya, tapi kita padukan dengan tanaman berbunga yang juga dapat dihasilkan produknya dengan maksimal. Jadi itu. Ketika teman-teman semua menyimak video saya kemarin, mungkin ada ketertarikan atau mungkin ada yang belum tertarik. Oleh karena itu, hari ini semoga semakin tertarik untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona, sebagaimana saya yang juga baru mulai belajar budidaya lebah trigona. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas untungnya kita budidaya lebah trigona, maka kalau kita mau mulai untuk budidaya atau kita mau mulai untuk beternak, maka kita harus mengetahui tentang apa yang kita ternak. Ibaratnya kalau kita mau ternak kambing, maka kita harus tahu makannya apa, jenis-jenisnya apa. Nah, begitu pula kalau kita mau budidaya lebah trigona ini, maka kita harus tahu bentuknya itu seperti apa, hasilnya itu apa, kegiatannya itu apa. Nah, di video ini kita akan membahas berkaitan lebah trigona. Lebih jelasnya adalah berkaitan tentang karakteristik lebah trigona atau lebah kelanceng. Sebelumnya mungkin di tempat teman-teman semua lebah trigona ini namanya macam-macam. Karena secara nama ilmiahnya atau dari latinnya itu adalah Trigona sp. Tapi kalau di tempat kami lebih dikenal dengan lebah kelanceng, ada yang menyebut klenceng. Kalau di Jawa Barat mungkin disebutnya tewel. Kalau di Kalimantan atau Sumatera mungkin kelulut ya. Nanti teman-teman bisa komen nama-nama lebah trigona di tempat teman-teman semua di kolom komentar. Oke, jadi jangan kemana-mana, simak video ini dengan baik, dengan seksama, agar kita mengetahui apa itu lebah trigona secara lebih detail. Oke, check it out. Lebah trigona merupakan jenis lebah tidak bersengat atau stingless honeybees yang dapat ditemukan di wilayah beriklim tropis dan beberapa daerah beriklim subtropis. Di dunia, terdapat sekitar 150 spesies lebah trigona, sedangkan di Indonesia, terdapat sekitar lebih dari 31 spesies lebah trigona. Lebah ini sendiri dapat dibudidayakan pada ketinggian 0-800 mdpl. Lebah trigona pertama kali ditemukan oleh Cretotrigona prisca di New Jersey, Amerika Serikat. Mungkin kalau yang menemukan orang Indonesia namanya jadi trigono ya. Oke, lebah trigona umumnya memiliki ukuran tubuh berkisar antara 1,8 sampai 13,5 mm. Tubuh berwarna hitam kegelapan. Terdapat sayap depan dan sayap belakang pada toraks. Pada bagian kepala, terdapat mata majemuk, mata oceli yang berfungsi dalam mengatur sensitivitas cahaya, dan ada antena yang berbentuk flat foam. Pada toraks, terdapat 3 pasang kaki yang dalam aktivitasnya digunakan untuk mengangkut bipolen pada bunga, juga resin. Lebah ini banyak ditemukan di tempat-tempat berlubang seperti pada kayu, lubang pohon, bambu, bahkan yang sering saya temui adalah di sekitar rumah mulai dari jendela ataupun pintu. Mudah untuk mengidentifikasi adanya lebah trigona ini. Apabila di suatu tempat terdapat lebah sedang berterbangan, maka coba cek adakah pintu sarang lebah yang umumnya berwarna hitam atau gelap, atau ada juga yang berbeda warnanya bergantung spesies. Kalau teman-teman menemukan ada lubang dan ada lebah yang berkeliaran di sini,
maka kita akan mudah sekali untuk menemukan lebah trigona ini. Kalau di tempat kami, rata-rata untuk pintunya berwarna hitam kegelapan. For your information teman-teman, di negara Kenya, masyarakat banyak membudidayakan lebah trigona karena masyarakat percaya manfaat produk lebah trigona ini sangat baik. Di sana, produk lebah trigona seperti madu, bee pollen, dan propolis digunakan sebagai bahan obat yang berkhasiat untuk menyembuhkan demam, sesak dada, dan penyembuhan luka lebam dan terbakar. Kalau di India, masyarakat banyak budidaya lebah trigona ini dengan menggunakan bambu. Mereka membudidayakan lebah trigona karena madu yang dihasilkan dapat dijadikan obat dan bernilai jual tinggi. Di kawasan Asia Tenggara, lebah trigona dapat ditemukan di Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia tentunya. Lebah trigona hidup secara berkoloni. Dalam satu sarang, dapat berjumlah hingga ribuan ekor lebah. Coba, teman-teman sudah pernah menghitung ada berapa ekor lebah yang ada di kotak teman-teman yang budidayakan? Kalau besok sempat, coba dihitung ya. Dalam satu koloni ini terdapat ratu, lebah pejantan, lebah pekerja, dan lebah muda atau anakan. Ratu mempunyai tugas untuk bertelur. Biasanya, dalam satu koloni terdapat satu ratu dan satu telur calon ratu yang dipersiapkan bila ratu mati. Bila teman-teman amati, bentuk ratu ini biasanya lebih besar atau paling besar di antara lebah-lebah yang lain. Mungkin bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan lebah pekerja. Tubuhnya bulat, memanjang, warnanya biasanya lebih pucat atau kekuningan. Lebah pejantan memiliki tugas mengawini ratu. Ya, hanya kawin saja. Menyenangkan bukan? Eits, tunggu dulu. Setelah kawin, lebah jantan bakalan langsung mati loh. Gimana? Masih tertarik jadi lebah bejantan? Kalau saya sih masih mikir-mikir. Yang selanjutnya adalah lebah pekerja, merupakan yang terbanyak dalam satu koloni. Dia bertugas mencari madu, bee pollen, dan resin. Lebah pekerja yang tidak mencari pakan mempunyai tugas untuk menjaga telur dan memberi makan anakan juga ratu. Tugas yang tidak kalah penting lainnya adalah menjaga sarang dari serangan musuh. Bila teman-teman pernah mengamati, beberapa lebah mungkin menempel di pintu ataupun sekitar pintu, ataupun ada juga yang berterbangan di sekitar pintu. Nah, ini adalah lebah-lebah penjaga yang sedang patroli ya teman-teman. Bisa dikatakan seperti polisi ini untuk satu sarang lebah. Apabila teman-teman sempat mengamati di dalam sarang, telur yang berwarna coklat tua adalah telur yang masih muda, sedangkan telur yang berwarna lebih cerah ataupun putih itu adalah telur tua. Dan telur yang berwarna putih tapi sudah pecah ini merupakan telur yang sudah menetas. Bisa dilihat lebah yang berwarna putih ini adalah lebah-lebah muda. Sedangkan lebah yang berwarna lebih gelap itu adalah lebah yang sudah dewasa. Lebah trigona, seperti yang saya jelaskan pada minggu kemarin, menghasilkan 3 produk, yaitu madu, bee pollen, dan propolis. Sebenarnya, terdapat satu produk lagi, yaitu royal jelly, yang biasanya digunakan untuk memberi makan calon ratu. Madu dihasilkan dari bunga yang mengandung nektar. Caranya, lebah menghisap nektar, lalu dibawa terbang menuju ke sarang dan dimuntahkan ke dalam kantong-kantong madu. Ayo, ternyata madu ini adalah muntahan dari lebah ya. Nah, saat memuntahkan madu, lebah menambahkan enzim invertase. Enzim ini merubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa yang apabila dikonsumsi dapat memulihkan tenaga saat mengalami kelelahan.
Madu yang dihasilkan oleh lebah memiliki kandungan vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, dan C, serta mineral seperti kalsium, zodium, natrium, besi, dan magnesium. Madu memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan kinerja usus dan ginjal, memperlancar peredaran darah, sebagai obat luka bakar, dan memperkuat otot jantung. Gimana? Begitu menarik kan kalau kita budidaya lebah trigona, kita bisa menjadi sehat dengan mengkonsumsi madunya. Produk lebah trigona selanjutnya adalah bee pollen. Bee pollen adalah alat reproduksi jantan pada tumbuhan yang terdapat di kepala saring. Bee pollen dibawa ke sarang dengan menggunakan kaki-kaki lebah. Jika teman-teman pernah melihat, ketika lebah trigona ini menuju ke sarang, biasanya di kakinya terdapat kuning-kuning, bentuknya seperti serbuk. Nah, ini adalah bee pollen ya teman-teman. Bee pollen ini memiliki khasiat yang bagus bagi kesehatan. Bagi lebah, bee pollen digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein yang sangat penting untuk berkembang biak. Sebagaimana madu, bee pollen juga disimpan dalam kantung yang terbuat dari propolis. Produk yang terakhir adalah propolis. Bila teman-teman pernah melihat lebah trigona terbang menuju ke sarang dengan kakinya terdapat sesuatu berwarna gelap, maka itulah yang disebut dengan propolis. Propolis ini dihasilkan dari getah dan umumnya berwarna gelap dan sangat lengket. Sifat lengket dari propolis ini digunakan untuk memperbaiki sarang dan juga digunakan untuk mengantisipasi serangan dari mikroba dan jamur tentunya, karena memiliki kandungan senyawa antimikroba. Propolis juga mengandung senyawa flavonoid dan fenolat sebagai antioksidan, antimikroba, anti alergi, antiinflamasi, dan terapi. Dari sekian produk lebah trigona, propolis ini memiliki nilai jual yang paling tinggi. Akan tetapi, perlu diingat teman-teman, apabila teman-teman semua melakukan proses panen, maka harus disisakan untuk lebah. Minimal ya, 30% harus kita sisakan madu, polen, dan propolisnya. Ketersediaan pakan, suhu, kelembaban udara, dan curah hujan sangat berpengaruh pada kehidupan lebah trigona. Lingkungan koloni lebah trigona umumnya adalah tempat yang ternaung, banyak pepohonan, dan tidak terlalu tinggi dari tanah. Suhu udara juga berpengaruh pada proses metabolisme, penyebaran, dan kelimpahan organisme. Lebah trigona aktif pada suhu 18–35 derajat Celcius. Aktivitas lebah terganggu apabila suhu lingkungan lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu tersebut. Suhu yang terlalu tinggi membuat lebah sibuk menjaga koloni, khususnya anakan, agar tidak kepanasan. Caranya, dengan mengepakkan sayapnya di dalam sarang. Sedangkan jika suhu terlalu rendah, maka aktivitas lebah pekerja menurun, mengakibatkan kuantitas produksi madu juga menurun. Lebah akan bergerombol untuk meningkatkan suhu dalam ruangan. Gimana? Sangat menarik bukan kehidupan lebah trigona ini? Serasa kita belajar biologi lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas kekurangan dan kelebihan dari lebah trigona ini. Berdasarkan pengalaman yang kami peroleh, lebah trigona ini memiliki beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan. Oke, kita mulai dari kekurangannya dulu. Kekurangan lebah trigona diantaranya sensitif terhadap bau dan hama seperti semut dan cicak. Produksi madu tidak sebanyak lebah bersengat seperti melifera dan cerana. Kemampuan terbangnya pun terbatas, tidak sejauh lebah-lebah madu yang lainnya tadi. Biasanya terbatas pada radius tertentu 500–1 km saat mencari makan. Produksi madu terpengaruh oleh curah hujan dan cuaca ekstrim. Sedangkan untuk kelebihannya dari lebah trigona ini adalah mudah dibudidayakan, tidak bersengat, memiliki madu yang berkhasiat tinggi, dan bernilai jual tinggi, serta memiliki produk unggulan yang lainnya yaitu bee pollen dan propolis.
Oke, itulah tadi penjelasan tentang lebah trigona atau lebah kelanceng menurut versi dan pengetahuan saya. Mungkin bagi teman-teman semua di luar sana yang punya pengetahuan lebih tentang lebah trigona ini, karena saya yakin di luar sana banyak teman-teman yang lebih dulu beternak, banyak teman-teman yang punya lebah, koleksi lebahnya lebih banyak daripada saya yang masih pemula ini. Tentunya buat teman-teman semua yang punya pengetahuan lebih banyak terkait lebah trigona, bisa komen di kolom komentar. Karena memang secara pengetahuan kita sudah jelaskan, tapi secara ilmu lapangan pasti teman-teman semua peternak lebah trigona menemukan sesuatu hal yang mungkin secara teoritis itu tidak ada. Dan hal yang ditemukan di lapangan itu juga sangat berharga dalam proses budidaya lebah trigona agar semakin maksimal. Oke, ditunggu komen-komen dan sharing dari teman-teman semua. Bila video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Dan semoga bisa menambah pengetahuan tentang budidaya lebah trigona. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.